Bercerita gedung tua, Cirebon memang konon katanya mempunyai banyak gedung tua. Masing-masing dari gedung tua itu mempunyai cerita masa lalunya sendiri. Salah satunya adalah gedung tua bekas pabrik rokok pada zaman Belanda ini. Berlokasi di Jalan Pasuketan, Cirebon, gedung ini mempunyai segudang kisah menarik. Gedung tersebut dibangun sejak tahun 1924 silam. Di mana kala itu pemirsa, gedung ini digunakan sebagai pabrik produksi rokok aktif dari berbagai macam merek yang tersohor. Setelah tim konon katanya melakukan eksplorasi mendalam ke gedung terbengkalai di Jalan Banda, Kota Bandung, dan menguak misteri-misteri yang ada, masih adakah gedung tua lainnya yang menyimpan misteri berbeda yang santer dibicarakan di masyarakat sekitar? Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Meninggalkan cerita mistis mengenai keangkeran bekas gedung tua yang kini terbengkalai di kawasan Jalan Banda, rupanya pemirsa, masih banyak lagi gedung-gedung tua kosong yang beberapa diantaranya menuai cerita mistis, di mana berada di tanah air. Dan berikut ini beberapa dari gedung-gedung tua kosong angker di Indonesia yang akan dikupas tuntas dalam segmen kali ini. Ini dia pemirsa, misteri gedung tua bekas pabrik rokok zaman Belanda di Cirebon. Kota yang terkenal dengan kuliner empal gentongnya ini, konon katanya tidak hanya sebagai cocok dijadikan tempat wisata kuliner, namun kota Cirebon rupanya juga sangat cocok dijadikan sebagai tempat untuk berwisata ekstrim, yaitu wisata spiritual atau mistis. Di Cirebon sendiri ada beberapa tempat yang konon katanya seram hingga menuai berbagai cerita misteri. Seperti salah satunya gedung bekas pabrik rokok pada zaman Belanda yang ada di Cirebon. Bercerita gedung tua, Cirebon memang konon katanya mempunyai banyak gedung tua. Masing-masing dari gedung tua itu mempunyai cerita masa lalunya sendiri. Salah satunya adalah gedung tua bekas pabrik rokok pada zaman Belanda ini. Berlokasi di Jalan Pasuketan, Cirebon, gedung ini mempunyai segudang kisah menarik. Gedung tersebut dibangun sejak tahun 1924 silam. Di mana kala itu pemirsa, gedung ini digunakan sebagai pabrik produksi rokok aktif dari berbagai macam merek yang tersohor. Bangunan ini sendiri konon katanya sudah ada sejak zaman kolonial dan sudah berusia sekitar kurang lebih 94 tahun. Dulu, gedung ini difungsikan sebagai pabrik rokok. Namun kini, pemerintah kota Cirebon telah menetapkan gedung tersebut sebagai salah satu cagar budaya yang dimiliki kota Udang ini. Meski kini tak berfungsi lagi, namun gedung ini masih terus dijaga dan dirawat kelestariannya. 10 petugas keamanan dan 3 orang pemelihara bangunan konon katanya dipekerjakan untuk merawat gedung ini agar kekokohannya tetap terjaga. Dalam perjalanannya, gedung tua tersebut sempat mengalami pasang surut. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, gedung ini berada di bawah kekuasaan pemerintahan Jepang, hingga mengakibatkan produksi rokok terpaksa diberhentikan. Namun, usai kemerdekaan Republik Indonesia, produksi rokok kembali dilanjutkan pada tahun 1949, di mana di tahun ini pula nama gedung tersebut diubah dan mengalami masa keemasannya hingga tahun 1972. Setelah bertahun-tahun difungsikan, gedung tua di kota Cirebon tersebut dihentikan sebagai pabrik rokok pada tahun 2010 lalu lantaran berbagai macam alasan. Lantas, apakah gedung rokok tua zaman Belanda ini angker ya? Jika berbicara mengenai hal-hal mistis, gedung peninggalan kolonial Belanda ini memang terbilang jauh dari cerita-cerita mistis. Hal ini diakibatkan lantaran gedung tua yang kini dijadikan cagar budaya ini kini dijaga ketat oleh beberapa penjaga hingga tidak ada satupun orang yang diperbolehkan masuk ke dalamnya. Misteri gedung tua Gobel Cibitung.
Selain gedung tua di Cirebon, Bekasi juga mempunyai gedung tua yang konon angker loh pemirsa. Ya, Gedung Tua Gobel atau Gedung Pink yang letaknya berada di Kabupaten Bekasi ini memang terkenal angker. Hal ini disebabkan lantaran gedung tua ini sudah lama terbengkalai dan hanya dijadikan tempat parkir motor di bagian lantai bawah. Meski begitu pemirsa, tidak menutup kemungkinan jika gedung ini memang sangatlah menyeramkan jika malam hari tiba. Nuansa gedung kosong saat malam hari memang seakan menuai keangkeran, di mana keberadaan makhluk-makhluk astral yang konon katanya menyukai gedung tua yang tak berpenghuni. Tentunya berbagai cerita mistis datang dari masyarakat sekitar. Namun, sosok seperti apa yang sering menampakkan diri secara pasti memang beraneka ragam. Dari sosok perempuan berbaju putih, sosok nenek-nenek, hingga bayangan hitam besar yang sering muncul. Gedung Tua Gobel ini hanya dijadikan sebagai tempat hunting dan pemotretan oleh para pemuda-pemudi di sekitaran wilayah tersebut. Ya, kawasan industri Gobel sendiri bagi penghobi foto area Bekasi mungkin sudah tidak asing lagi. Kawasan ini merupakan sebuah komplek yang terdiri dari 3 gedung besar yang sudah kosong. Menurut cerita dari warga sekitar pemirsa, konon katanya dulu gedung tersebut saat dibangun akan dipergunakan sebagai asrama. Namun, lantaran mangkrak dan pembangunan tidak dilanjutkan kembali, akhirnya gedung ini dibiarkan kosong begitu saja. Kondisi gedung tersebut juga terlihat sudah tidak terawat. Keramik-keramik pada lantainya yang sudah hancur hingga terlepas dari lantai. Tembok pun juga terlihat kotor dan lapuk yang dipenuhi dengan gambar-gambar grafiti. Gedung ini sendiri konon katanya memiliki lorong panjang dan melengkung dan banyak jendela sehingga kita bisa memanfaatkan untuk mengambil gambar dari berbagai perspektif. Sedangkan spot lain yang lebih menarik adalah di bagian rooftop gedung ini. Dari atas gedung yang dibatasi dengan tembok setinggi 1 meter ini, kita bisa melihat area sekitar kawasan tersebut dengan pemandangan yang menarik. Bahkan di bawah gedung juga konon katanya ada beberapa truk yang sudah lama tidak digunakan, yang tidak diketahui mengapa truk tersebut tidak digunakan kembali. Misteri Kastil Batavia, Jakarta Utara. Selain gedung tua di Cirebon dan Bekasi, gedung tua peninggalan kolonial Belanda bernama Kastil Batavia juga konon katanya menuai keangkeran. Ya, Kastil Batavia dulu memang ramai dikunjungi oleh masyarakat ibu kota sebagai objek wisata sejarah kota tua Jakarta. Namun lantaran kumuh dan tidak terawat, pusat pemerintahan dan benteng pertahanan ini pun akhirnya sepi oleh pengunjung. Menurut penuturan warga sekitar, sudah sekitar 20 tahunan bangunan ini lama dibiarkan dan tidak terawat, hingga pada bagian badan bangunan pun banyak yang hancur dan lapuk.